وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقراباتنا لمن له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى أرواح الواقفين لهذا المصلى، ثم إلى روح سيدنا المؤلف الحبيب عبد الله بن الحداد بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah وقد بلغنا أن لله ملائكة لم يزالوا منذ kurang titik ya, mundu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin la yabturuna anhu ولا يشتغلون بغيره. فإذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك ولك الحمد ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. وقد قال بعض العلماء إن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وقال بعضهم الآية الثانية مبينة للمراد من الآيات الأولى لا ناسخة لها، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. فإن الله تعالى وله الحمد لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإن كان له ذلك لو أراده وأمر به لأن له أن يفعل في ملكه وسلطانه ما يشاء، ولكنه سبحانه قد خفف ويسر كما قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Sampai sini. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Waqad balaghana. Qad ini adalah harfut tahqiq. Ketika masuk ke dalam fi'il madhi maka artinya sesuatu yang serius. Sama dengan qad aflahal mu'minun. Qad. Nah, qad balaghana kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, balagha itu artinya bisa macam-macam balagha. Kata balagha bisa berarti sampai. Kata balagha bisa berarti kematangan. Maka disebut dengan balik. Orang itu sudah balik. Artinya sudah mencapai kematangan
dalam berpikir. Itu namanya balik atau balagha rusdah. Yang ketiga artinya itu sesuatu yang kita dengar, terdengar dalam telinga kita, itu balagha. Nah, kata yang ketiga ini, pengertian yang ketiga ini yang tepat di sini. Wa balaghana, telah terdengar dalam pikiran, dalam pendengaran kita, balaghana. Apa? Anna lillahi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai, lillahi itu mempunyai apa? Malaikatan, malaikat-malaikatnya. Lam yazalu, yang mereka masih dari dulu sampai sekarang, maksudnya begitu. Lam yazalu itu gazala, yazalu itu artinya masih. Masih apa? Dari dulu sampai sekarang itu masih apa? Fi ruku'in, dalam keadaan ruku', wa sujudin, dalam keadaan sujud. Sampai sekarang masih ruku' dan sujud. Wa tasbihin, mengucapkan tasbih. Wa taqdisin, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqturuna anhu, tidak pernah lelah. Fatara yaqturu, futur, itu artinya lelah. Futur itu artinya kelelahan. Bukan futur ya, bukan pakai kok, tapi pakai tak. Futur itu artinya kelelahan. La yaqturun, mereka tidak pernah lelah. Mana itu tadi? Wala yastagilun, wala, dan tidak yastagil. Yastagil itu sibuk. Ana masgulun, saya sibuk nih. Mustagil itu sibuk. Sibuk dengan apa? Tidak disibukkan dengan perbuatan lainnya. Jadi malaikat kerjanya cuma ruku, sujud, tasbih, itu aja. Dari dulu sampai sekarang begitu terus. Dan tidak disibukkan dengan perbuatan lainnya. Fa idza kana yaumul qiyamati, pada hari kiamat nanti mereka akan berkata, ya ulun subhanaka, maha suci engkau, walakal hamdu, bagimu adalah segala pujian, ma arafnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak mengenal engkau wahai Allah dengan sebenar-benarnya ma'rifat. Kita kan kemarin menjelaskan tentang ma'rifat. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak menyembah engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Nah, di dalam ayat ini ada satu konsep penting yang harus kita pahami. Konsep penting yang harus kita pahami sebagai seorang muslim adalah konsep malaikat. Kenapa penting? Karena malaikat itu adalah salah satu yang harus kita imani dan merupakan rukun keberapa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Betul kan? Berarti rukun keberapa? Dua. Setelah Allah, yang harus kita imani adalah malaikat. Kita harus kenali malaikat. Kita harus kenali tugas-tugas dari para malaikat. Nah, kata malaikat ini itu adalah jamak dari kata malak. Awalnya malak dalam bahasa Arab ini. Malakun, jamaknya malaikat. Nah, huruf hamzah yang ada di dalam kata malak itu lalu kemudian dipindahkan ke lam. Dipindahkan ke lam. Karena nggak enak ngucapinnya. Malak nggak enak. Dipindahkan ke lam menjadi malak. Maka malak itu adalah malaikat satu, tunggal. Jamaknya adalah malaik atau malaikat. Jadi jamak dari kata malakul maut, kenal itu? Wajah malakul maut, datang malaikat maut, itu kata malak. Berarti malaikat maut ada satu, malakul maut. Nah, jamak dari malak itu artinya atau jamaknya adalah malaik atau malaikat. Nah, kata malaikat itu diambil dari kata aluka. Aluka itu dalam bahasa Arab artinya risalah. Risalah itu dalam bahasa Indonesia artinya pesan. Jadi aluka, risalah artinya pesan. Malaikat itu pembawa pesan. Hamilul aluka atau hamilul risalah, membawa pesan, membawa risalah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia membawa risalah, maka dia harus diprogram. Betul? Tidak boleh sesuatu yang tidak terprogram membawa pesan. Nanti bisa dikorupsi, bisa diselewengkan.
bisa disimpangkan kalau seandainya dia diprogram. Seperti komputer diprogram, tinggal kita mengoperasikan, kita enter, dia muncul, kita delete, dia menghapus. Komputer. Nah, malaikat ini diprogram. Yang pertama adalah dia diciptakan dari cahaya. Dari mana informasi ini kita peroleh? Dari Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah pernah berkata, Rasul pernah bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sementara jin itu diciptakan dari percikan api yang menyalanya. Kira-kira antara api dan cahaya mana yang lebih mulia, Pak? Cahaya. Cahaya sesuatu yang indah. Cahaya. Nah, malaikat diciptakan dari cahaya. Yang kedua, malaikat memang diprogram itu tidak pernah bermaksud kepada Allah. Anda bisa bayangkan kalau Allah punya penyuruh, punya pesuruh, atau orang yang disuruh menyampaikan pesan-pesannya, lalu dia bermaksiat, kira-kira bisa diselewengkan ke pesan itu? Pasti akan diselewengkan, tergantung kepentingannya. Ini malaikat diprogram adalah makhluk yang selalu takut kepada Allah, itu satu. Di mana informasinya disebutkan? Di dalam Al-Quran. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, nanti ditemukan dalam surat An-Nahl ayat 50, nanti dicari. Semoga Anda keliru. Di dalam Al-Quran ayat surat An-Nahl ayat 50 disebutkan, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat itu pertama disebutkan tidak sombong. Disebutkan di awal tidak sombong, lalu dilanjutkan yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu programnya. Kemudian malaikat itu adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah-perintah Allah. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah ya'sun, tidak pernah bermaksiat. Kepada siapa? Kepada Allah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu program. Jadi sudah diprogram nih. Maka malaikat tidak pernah keliru. Malaikat tidak pernah salah. Karena apa? Karena di programnya sudah benar. Tidak akan pernah. Apalagi yang memprogram adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada malaikat menyimpang, tidak mungkin. Tidak pernah mungkin. Karena sudah disettingnya begitu. Kecuali kita memang diberikan dua potensi, baik dan buruk. Tergantung kita mau pilih yang mana. Anda silakan pilih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang menyucikan hatinya dan rugi orang yang mengotori hatinya. Kenapa Allah mengatakan di situ persoalan hati? Karena hati yang bersih yang muncul adalah perbuatan baik. Hati yang kotor yang muncul adalah perbuatan buruk. Maka yang membersihkan hatinya beruntung, yang mengotori hatinya dia pasti akan merugi. Nah, malaikat tidak pernah begini. Makanya kalau ada orang seperti malaikat, ya wajar aja kalau malaikat itu bersih, karena memang diprogram seperti itu. Yang paling hebat itu adalah manusia, karena diberi dua pilihan. Di situ ada pertarungan antara baik dan buruk, tergantung konteks kita berada. Maka Nabi mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun, karena kita diberikan potensi. Tetapi para malaikat tidak pernah turun imannya. Dia selalu stabil. Selalu stabil karena diprogram seperti itu. Dan malaikat ini adalah pesuruh Allah. Dan malaikat ini diciptakan itu berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Yang pertama kali diciptakan para malaikat itu adalah malaikat yang mengitari arasy. Apa itu arasy? Apa arasy? Istananya Allah Subhanahu wa taala, permata hijau. Terbuat dari permata hijau. Maka ada nama permata hijau. Permata hijau itu permata yang luar biasa. Terbuat dari permata hijau, itu istananya Allah Subhanahu wa taala, dan di sekitarnya para malaikat bertasbih. Ruku, sujud, bertasbih, mengitari arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dari dulu sampai sekarang.
sampai sekarang masih melakukan perbuatan. Malaikat itu namanya hafina min haulil arsy. Mereka mengitari arsy. Nama malaikat itu adalah Al-Karabiyyu. Namanya siapa Pak? Al-Karabiyyu. Malaikat yang mengitari arsy menurut satu riwayat adalah yang pertama kali diciptakan, tujuannya bertasbih. Kenapa bertasbih? Karena kalimat-kalimat Allah kalau diucapkan itu akan memperkuat bangunan. Betul kan? Anda tahu Ka'bah? Kenapa sampai sekarang masih kokoh? Karena dikitari oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musola, kalau banyak orang berzikir dia akan kuat bangunannya. Kenapa? Karena bangunan ini meskipun kita anggap benda mati itu merespon tasbih dan zikir kita kepada Allah Subhanahu. Dia respon. Jadi sesuatu yang positif itu direspon oleh benda yang kita anggap benda mati. Padahal tidak benda mati. Kenapa dianggap bukan benda mati? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma-nya ma apa ini? Bukan man, tapi ma. Ma itu artinya benda mati. Bukan benda hidup. Kalau benda hidup namanya man fis samawati wa man fil ardh. Tapi ma fis samawati wa ma fil ardh artinya apa? Seluruh benda yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah, termasuk ini. Nih, termasuk ini baju. Makanya kalau kita punya benda jangan lempar-lempar aja Pak. Itu benda bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku lipat yang rapi, semuanya jangan. Pintu dibanting-banting, pampung. Jangan. Islam mengajarkan itu benda itu. Benda yang mempunyai nyawa. Kenapa disebut punya nyawa? Karena dia bertasbih. Segala sesuatu yang bertasbih kepada Allah maka dia mempunyai nyawa. Maka Islam mengajarkan akhlak kita kepada lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan. Dia kan benda mati. Siapa bilang benda mati? Kalau pohon ditebang lalu dia marah, banjir Pak. Betul Pak ya? Longsor. Artinya apa? Hukum alamnya begitu. Itu kemarahan dari lingkungan, yaitu kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat-malaikat yang bertasbih sampai saat ini adalah memperkuat arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi arsy Allah itu ada 4 malaikat yang memikulnya. Jadi arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat ini. Nanti pada hari kiamat itu akan bertambah menjadi 8. Yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin tamani. Ada kan? Ada ayatnya enggak? Wa yahmilu arsy rabbika, mereka akan memikul arsy istana Tuhanmu pada hari kiamat nanti. Berapa orang? 8. Sekarang 4. Jadi yang mikul arsy ini malaikat pemikul arsy pernah komplain sama Allah, ya Allah kami tidak kuat. Bagaimana arsy yang agung ini, arsyun azim, bisa kami pikul hanya berempat? Apa kata Allah? Katakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Katakan tasbih. Dan tasbih itu adalah meringankan sesuatu yang berat. Kalau kita nanti beban hidup kita berat Pak, maka banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Az-Zumar itu ada satu ayat menarik Pak, untuk memperkuat bahwa apa yang dikatakan Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwa Allah mempunyai malaikat yang dari dulu sampai sekarang semuanya diciptakan ruku, sujud, bertasbih kepada Allah, disebutkan di dalam Al-Quran itu. Wa taral malaikata hafina min al-arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ada enggak itu? Wa taral malaikata, Muhammad, engkau akan melihat para malaikat hafina min haulil ars, mereka akan mengitari di sekitar ars, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Tuhan mereka. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan kami putuskan di antara mereka dengan hak. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan ini jelas bahwa malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk bertasbih kepada Allah, mengitari arsy, itu pada hakikatnya akan memperkuat arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, apa yang bisa kita petik dari pernyataan malaikat ini yang mengatakan Subhanak walakal hamdu, maha suci engkau ya Allah, walakal hamdu, bagimu adalah pujian. Di akhir nanti hari kiamat malaikat akan bilang begitu. Terus ma'arabnaka haqqa ma'rifati, kami tidak benar-benar ma'rifat kepada engkau wahai Allah. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami belum benar-benar beribadah kepada Allah. Anda bayangkan malaikat Pak, yang sudah diprogram, yang sudah disetting, tidak pernah berbuat maksiat, selalu menaati Allah, masih mengaku begitu Pak. Malaikat ini tidak pernah berbuat salah. Ibadahnya luar biasa, sudah disetting oleh Allah. Di hari kiamat nanti malaikat yang suka tasbih ini, yang ruku dan sujud, yang mengitari arus, dia bilang sama Allah, ya Allah, kami ini belum benar-benar makrifat kepada engkau, belum benar-benar mengenal engkau, dan kami belum benar-benar beribadah kepada engkau. Kita Pak, kita mau bilang apa nanti? Malaikat aja yang sudah diprogramasi bilang begitu, apalagi kita yang ibadahnya belum tentu benar, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hadapan Allah kita mau bilang apa? Apakah Anda sudah mengatakan ma'rifat kepada Allah, padahal malaikat mengaku belum benar-benar ma'rifat kepada Allah? Apakah kita benar-benar sudah beribadah kepada Allah? Semua perintah-perintah Allah kita jalankan. Malaikat sendiri yang sudah diprogram selalu beribadah kepada Allah, menaati Allah, dia bilang wala abadnaka haqqa ibadati, kami tidak benar-benar beribadah kepada kita. Artinya apa? Disinilah yang dibutuhkan rahmat, kasih sayang, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan Pak ya. Wa qad qala ba'dul ulama. Nah, di sini menggunakan qad tadi. Ketemu yang banyak qad. Qad kalau masuk ke dalam fi'il madhi, maka artinya itu adalah benar-benar atau sungguh-sungguh. Begitu. Teorinya begitu, kaidahnya begitu. Wa qad qala, berkata ba'dul ulama'i, sebagian para ulama. Jadi enggak seluruhnya. Sebagian para ulama mengatakan inna qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kan ada tuh ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, yang dibaca para khatib itu kata sebagian ulama ayat itu mansuhun, dihapus. Nanti saya jelaskan Pak, ini bisa bingung nanti kalau dibilang dihapus itu. Mansuh itu artinya dihapus. Nanti dihapus apanya? Biqaulihi fattaqullaha mastata'tum, dihapus dengan ayat Al-Qur'an fattaqullaha mastata'tum dalam surat At-Taghabun. Artinya apa? Yang pertama artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa. Para sahabat keberatan ini. Sebagian sahabat mengatakan, apakah bisa kita benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, dengan memaki Allah tanpa maksiat sedikit pun, dengan mengingat Allah tanpa melupakan sedikit pun? Jawabannya tidak mungkin. Lalu kemudian turun ayat Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian mastata'tum, semampu kalian. Sebagian ulama mengatakan ini ayatnya dihapus yang pertama dengan yang kedua. Nanti kita akan ceritakan. Saya akan ceritakan terkait dengan persoalan teori penghapusan dalam Al-Quran. Yang di dalam kitab Ulumul Quran, kalau kita belajar ilmu-ilmu Al-Quran, bagi yang berminat mempelajari kajian atau studi Al-Quran, nah salah satu ilmu pembahasan dari ilmu Al-Quran adalah nasi wal mansukh. Ya, nanti saja. Nasi itu artinya ayat yang menghapus. Mansukh yang dihapus. Isim fa'il, isim maf'ul. Nasakha, menghapus. Yansakhu naskhan, fahuwa nasikhun wa dzaka mansukh. Nasi itu ayat yang menghapus, mansukhun ayat yang dihapus. Sebagian ulama mengatakan nasih mansukh dalam Al-Quran ada. Sebagian ulama. Jadi ini ijtihad. Jadi ini ada pendapat.
sebagian ulama lain mengatakan tidak ada penghapusan dalam Al-Quran. Yang mengatakan tidak ada, salah satu ulama namanya Abu Muslim Al-Asbahani, orang ulama Mu'tazilah. Yang kedua Az-Zarqani, yang menulis kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Tidak ada 3 kitab ilmu Al-Quran yang perlu dibaca. Yang pertama adalah Al-Itqan karya Imam Suyuti, yang kedua Manahilul Irfan karya Az-Zarqani, yang ketiga adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Zarkashi. Tapi yang dibaca oleh ulama-ulama Syafi'i adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitabnya segini Pak, baru segini. Tulisannya masih begini nih, masih kecil-kecil seperti itu. Nah, dalam pembahasan itu Abu Muslim Al-Asbahani mengatakan tidak mungkinlah ada penghapusan dalam Al-Quran, tidak mungkin ada ayat Quran yang dihapus, tidak mungkin. Kenapa? Itu sama saja mengatakan bahwa Allah tidak tahu, dan itu mustahil bagi Allah. Allah tidak tahu, ada ayat-ayatnya yang tidak bisa digunakan, mustahil bagi Allah. Terus itu alasannya Pak. Yang kedua, kalau ayat itu terhapus berarti dia batil dong, tidak bermanfaat. Dan tidak mungkin sesuatu yang tidak bermanfaat itu datang kepada Quran, tidak mungkin. Ada ayat yang la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Nanti dicari dulu dia surat apa, saya tidak terlalu hafal ayatnya. Tapi ayatnya gitu, la ya'tihil batilu. Al-Quran tidak akan pernah didatangi oleh kebatilan. Min baini yadayhi, baik dari depan, wala min khalfi, maupun dari belakang, tidak mungkin ada kebatilan. Karena penghapusan dianggap kebatilan. Maka kata Abu Muslim Al-Asbahani, tidak mungkin ada yang disebut penghapusan. Yang ada adalah taksis, pengkhususan. Nanti kita akan bahas. Kata Muhammad Abduh, yang ada adalah tabdil, penggantian, penundaan. Maksudnya apa? Ayat yang berbicara tentang pembebasan budak sekarang berlaku nggak Pak? Berlaku nggak? Apakah berarti ayat Quran itu terhapus? Tidak, tertunda keberlakuannya. Nanti kalau datang konteksnya ada lagi perbudakan, berlaku lagi hukumnya itu, betul Pak? Berarti tertunda pemberlakuan hukumnya. Kenapa? Karena konteksnya tidak ada, alasan hukumnya tidak ada, maksudnya gitu. Namanya illatnya. Kalau belajar usul fikih paham. Alasan hukumnya tidak ada, maka dia menjadi tidak ada. Nanti kalau alasan hukumnya ada, maka ada lagi itu perbudakan, hukum budak. Misalnya tiba-tiba kita dijajah oleh orang-orang barat, misalnya, lalu kita jadi budak, maka berlakulah hukum budakan. Tapi insya Allah tidak akan pernah terjadi ya, karena perbudakan sudah dihapus dalam konvensi internasional hak asasi manusia. Itu bagus juga itu. Jadi ada konvensi HAM, bagus juga karena itu akan meniadakan semua penindasan terhadap manusia di seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, bagi yang berpendapat bahwa nasakh atau nasikh mansukh, penghapusan sebagian ayat dalam Al-Quran itu ada, itu hampir mayoritas ulama, termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dalilnya? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Surat apa itu? Al-Baqarah. Ma nansakh, apa yang kami hapus, min ayatin, dari sebagian ayat atau ayat yang kami hapus, aw nunsiha, atau kami tunda pemberlakuannya, na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan yang lebih baik ayat itu dari ayat sebelumnya atau ayat yang sama dengan itu. Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan ada proses penghapusan ayat dalam Al-Quran menggunakan ayat ini. Bagi mereka yang mengatakan ada nasikh mansukh, lalu kemudian membuat teorinya lagi. Teori itu adalah kumpulan statement, pernyataan. Apa? Dibagilah. Ada yang disebut dengan hukumnya dihapus, ayatnya masih ada. Hukumnya dihapus, ayatnya masih ada. Mana contohnya? Jadi hukumnya udah nggak ada nih, tapi ayatnya masih ada. Saya akan contohkan. Coba buka surah Al-Anfal ayat 65.
Al-Anfal itu surat ke-8. Kita berikan contoh ini supaya kita paham. Ayat 65. Ada yang punya HP itu? Nah, di situ disebutkan, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, gerakan orang-orang beriman untuk melakukan peperangan. Ini ayat yang pertama. Wa in minkum 'ishruna sabirun, kalau di antara kalian ada 20 orang yang sabar, itu menghadapi 200. Berarti 1 banding berapa? 20 menghadapi 200. 1 banding 10, Pak. Orang Islam 1, 10 musuh. Itu kesimpulannya. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Kalau kalian ada 100 akan mengalahkan 1000. 100 orang muslim mengalahkan 1000. Berarti 1 banding 10 ya. Kesimpulan begitu. Para sahabat ini berat. Dia bilang sama Rasul, ya Allah, ya Rasul, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi 10 orang ini? Kita 1 orang ada 10. Bapak bisa nggak menghadapi 10 orang musuh? 1 lawan 10 bisa nggak? Nggak bisa, Pak, setengah mati. Akhirnya ada ayat berikutnya. Al-ana, sekarang. Khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dhafa. Sekarang Allah memberikan keringanan buat kalian. Wa alima anna fikum dhafa, dan Allah tahu bahwa di antara kalian ada orang yang punya kelemahan. Iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau kalian ada 100 pasukan itu menghadapi 200. Berarti 1 banding 2. Kira-kira yang pertama terhapus enggak? Terhapus. Hukumnya yang pertama 1 banding 10 enggak mungkin. Allah berikan keringan, dihapus tuh. Kalau gitu 1 banding 2 saja. Kalau Anda ada 100 mengalahkan berapa? 200. Kalau 1000 mengalahkan 2000. Berarti ada yang disebut dengan penghilangan hukum. Pada ayat 65 dihapus apanya? Hukumnya. Tapi ayatnya tetap ada, dan itu dibaca sampai sekarang. Itu namanya naskhul hukmi duna tilawah. Menghapus hukum, bacaannya enggak. Kira-kira ada nggak nasa maksud? Ada. Yang kedua, naskhul tilawah dunal hukmi, yang dihapus bacaannya, nggak ada di dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih ada. Di dalam Al-Quran tidak ditemukan, tapi hukumnya masih ada. Apa? Ayat tentang rajam terhadap pelaku zina muhsan. Apa muhsan? Orang yang sudah menikah melakukan perzinaan, itu namanya zina muhsan. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat tentang rajam. Ada nggak ayat rajam? Tidak ada. Di mana dapatnya? Ayat itu sudah dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Orang yang berzina hukumnya apa, Pak? Dalam hukum pidana Islam, orang yang berzina yang sudah menikah, hukumannya apa? Rajam sampai mati. Nah, kata Umar bin Khattab, dulu ada 1 ayat, tapi ayat ini tidak lagi ditemukan dalam Al-Quran. Apa? As-sayyidu was-sayyihatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalam min Allah wallahu azizun hakim. Kata Umar bin Khattab, dia mengatakan, dulu ada ayat Quran yang sekarang sudah tidak lagi ditemukan, sudah dihapus. Apa? Laki-laki dan perempuan yang menikah, as-sayyyidu was-sayyihah, artinya yang sudah tua, yang sudah berumur, yang sudah melakukan pernikahan. Idza zanaya, kalau keduanya berzina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya, al-battah, rajam benar-benar keduanya. Nakalam min Allah, sebagai bentuk penghukuman dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu azizun hakim. Berarti ayat itu sudah tidak ada, tapi hukumnya ada. Namanya naskhul tilawah dunal hukmi. Bacaannya dihapus, hukumnya masih tetap ada. Yang ketiga apa? Ayatnya dan hukumnya sudah dihapus. Naskhul hukmi wat tilawati ma'an. Jadi ada ayat yang sudah dihapus redaksinya dan dihapus juga hukumnya. Ayat tentang apa? Siapa tahu?
bukan ayat. Kalau ada yang tahu saya kasih 100.000 Pak. Nanti panitia akan memberikan uang 100.000 itu. Gopal. Ayat tentang persusuan. Dulu kata Siti Aisyah, ini Siti Aisyah, riwayat dari Siti Aisyah. Dulu ada ayat asru robaat yuharrimna. 10 kali susuan bisa membuat mahram. Maksudnya yang anak-anak menyusu dengan ibu susuan, 10 kali dia menyusu dengan ibu itu bisa membuat anak itu dengan anak ibu itu menjadi tidak boleh menikah. Bisa paham ya? Namanya mahram. Lalu kemudian ayat ini dihapus, hukumnya dihapus dengan ayat berikutnya, khamsu rada'atin yuharrimna. 5 kali susuan itu bisa membuat mahram. Ayat yang pertama itu dihapus redaksinya dan hukumnya 10 kali dihapus. Dihapus dengan 5. Ayat yang kedua ini 5 kali susuan dihapus ayatnya, tetapi hukumnya masih berlaku. Makanya kalau kita punya anak, dia tidak menyusu dengan ibunya, tapi menyusu dengan ibu susuan. Ibu susuan tahu kan Pak ya? Masih kecil. Kalau yang gini udah nggak berlaku mahram Pak, kalau sudah besar. Yang masih kecil, yang belum makan daging, belum makan gado-gado bukan? Karena belum makan gado-gado bahkan macam-macam soto semua masuk. Itu mau 8 kali nggak ada buat mahram. Tapi kalau masih kecil, itu bisa membuat mahram 5 kali susuan. Batanya 5 kali susuan. Nanti kalau belajar fikih rodoa, persusuan itu akan masuk. Itu ayatnya nggak ada, tapi itu masih ada. Tapi yang 10 kali susuan, itu ayatnya udah nggak ada, hukumnya udah nggak ada. Saya yang bilang Siti Aisyah, bukan saya yang bilang Siti Aisyah. Ini mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang dihapus. Bukan berarti Allah nggak tahu, bukan. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran bahwa persoalan aturan itu adalah bentuk kemaslahatan manusia. Jadi paham Pak ya? Jadi kita sudah paham lah teori nasi masuk dari ayat ini. Apakah benar ayat ini itu dihapus? Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, dia menjelaskan lagi dalam penjelasan berikutnya. Waqala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan al-ayatul tsaniyah, ayat yang kedua, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan mengutip sebagian pendapat para ulama, dia mengatakan ayat yang kedua itu bukan menghapus, tapi menjelaskan, mubayyinatun lil muradi minal ayat yang ulang, menjelaskan maksud dari ayat yang pertama apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu dijelaskan oleh ayat yang kedua. La nasikhatun laha, tidak menghapus ayat tersebut. Kata sebagian ulama dikutip oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Wa hadha huwa shawab, ini yang benar. Kata siapa? Habib Abdullah. Pendapat ini yang paling benar, insya Allah, jika Allah menghendaki. Kenapa? Fa inna Allah Ta'ala walahul hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya segala pujian, la yukallifu nafsan, tidak akan membebankan seorang illa usaha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini ayat, dan ayat ini sering baca, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Wa in kana lahu dzalik, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai atau mempunyai hak untuk membebankan hambanya, lau aradahu wa amara bi, kalau dia inginkan, dia perintahkan, li'anna lahu ayyaf'ala fi mulki, Allah punya hak untuk melakukan apapun fi mulki, dalam kekuasaannya, wasultani, sama dalam kekuasaannya, mayasa, apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah melakukan apa-apa silakan, Allah yang punya semua. Tapi Allah memberikan keringanan. Nanti akan kita jelaskan sedikit. Walakinnahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala qad khaffafa, Allah memberikan keringanan. Khaffafa, khafif itu artinya ringan. Wa yassara, memberikan kemudahan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah menghendaki akan meringankan beban kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra,
Allah tidak mengenai kesulitan. Ayat ini memberikan kesimpulan ajaran Islam itu ajaran yang memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Maka kita tidak boleh memberatkan diri kita dengan ibadah-ibadah yang membuat kita kemudian menjadi sakit. Karena dalam keadaan ada hak. Ini kuncinya. Nah, prinsip taisir memberikan kemudahan itu nanti diterjemahkan yang disebut dengan rukhsah. Tahu rukhsah? Kemudahan-kemudahan. Apa contohnya? Kalau Anda misalnya lagi dalam keadaan sakit, tidak bisa berpuasa, maka Allah berikan rukhsah. Apa rukhsahnya? Tidak berpuasa tapi memotong puasa. Kapan? Nanti pada hari-hari setelah bulan puasa berakhir. Itu namanya rukhsah. Tapi kalau Anda tidak bisa berpuasa karena sakitnya permanen tidak bisa sembuh, maka bukan mengqadha lagi, tapi membayar fidyah. Begitu Pak ya? Keringanan. Atau perempuan yang hamil, lalu dia khawatir kalau dia puasa bisa mengganggu kehamilannya, maka dia membayar fidyah. Kalau dia khawatirkan dia dan anaknya, maka dia qadha dan bayar fidyah. Bisa dipahami kan? Kedua, orang yang melakukan perjalanan safar, marhalanya 82 km lebih, namanya dua marhalah 82 km lebih, maka dia diberikan keringanan oleh Allah untuk melakukan qasar. Apa qasar? Memperpendek rakaat dari 4 menjadi 2, dari 3 menjadi 3. Itu jebakan Pak. Dari 3 menjadi 3 tetap, tidak bisa di 1,5. Anda masih ruku sudah selesai. Jadi tetap 3 ya 3, tidak boleh di qasar. Nah, bukan cuma itu, Anda bisa menjamak. Yang qasar bisa dijamak, namanya jamak qasar. Zuhur dan asar dua-dua gabungkan. Baik di waktu zuhur namanya jamak takdim, atau di waktu asar namanya jamak takdim. Kapan kita bisa melakukan qasar? Kalau Anda sudah berpergian keluar gerbang kota. Kalau di sini misalnya kita mau pergi ke Bandung berapa jarak di Bandung? Berarti boleh mengqasar dan menjamak. Nah, Anda tidak boleh mengqasar menjamak di sini, di Jakarta. Kapan? Setelah keluar Jakarta. Di mana tuh pintu gerbang antara Jakarta ke Jakarta Barat? Pokoknya keluar pintu gerbang, disitulah Anda punya hak untuk mengqasar jamak. Jangan di sini, pergi dulu nanti jamak dulu, nggak boleh Pak. Itu nggak ngerti. Jadi keluar dari pintu gerbang kota, baru bisa mengqasar jamak. Berapa hari? 3 hari di sana. Atau mau dari Bandung saya mau pergi lagi, berlaku lagi namanya jamak qasar safar. Udah 3 hari di Bandung saya mau pergi di Jogja misalnya. Nah, itu berlaku lagi. Tapi ada mazhab lain mengatakan 15 hari. Ada yang mengatakan selama Anda berada di situ. Tapi mazhab Syafi'i itu mengatakan 3 hari. 3 hari Anda boleh melakukan jamak qasar. Tapi kalau sudah lewat dari 3 hari Anda jangan mungkin menetap, berarti berlakulah sholat seperti orang-orang yang menetap, kata mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau Anda nanti misalnya berada di Bandung 3 hari lalu Anda pergi lagi, maka perginya itu dianggap sudah safar lagi, itu berlaku lagi, namanya qasar jamak. Itu namanya rukhsah, keringanan. Jadi pernah terakhir ya, ada sahabat Nabi pada saat ketika melakukan peperangan, tiba-tiba ada hujan besar, dingin sekali Pak. Di malam hari dia mimpi basah Pak. Mimpi basah, wet dream kalau orang baru bilang, wet dream, mimpi basah. Pas mimpi basah mau melaksanakan sholat dia bingung, dia mau mandi dia takut karena dinginnya luar biasa Pak. Kalau di Timur Tengah itu di Saudi ya, kalau malam-malam ya dingin banget. Kalau misalnya musim dingin luar biasa dinginnya, apalagi sampai mandi. Zaman dulu kan belum ada air panas, zaman Nabi itu. Kalau dia mandi dia bisa mati Pak, karena dingin sekali. Akhirnya dia tayamum, lalu dia sholat berjamaah dengan yang lain. Ada yang bilang si A ini dia belum mandi janabah, sudah sholat jamaah dengan kita. Nabi lalu bertanya, apakah benar kau melakukan ini? Benar ya Rasul. Lalu dia mengutip dalil. Saya berpegang pada satu dalil, wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh diri kalian. Itu
jadikan dasar. Kenapa? Kalau saya mandi, saya mengundur diri saya sendiri, ya Rasul dingin sekali. Ya Rasul diam, berarti dimaafkan, berarti dibolehkan. Namanya iqrar. Iqrar itu menjadi hadis Nabi. Iqrar, qaul, fi'il. Itu ada 3 itu hadis. Ada hadis perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi, ada yang disebut iqrar. Iqrar itu artinya Nabi diamkan bahwa perbuatan itu dibolehkan. Itu namanya iqrar. Dan itu menjadi dalil bahwa Islam itu tidak pernah mempersulit. Islam itu memberikan kemudahan. Maka kalau Anda sholat tahajud sampai hitam jidatnya sampai bungkak-bungkak, jangan juga lah. Karena itu membuat mudarat juga. Apalagi sampai menghilangkan kewajiban terhadap istri misalnya dan selain dan seterusnya. Kalau Nabi memang dia wajar sampai bungkak-bungkak sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencontoh Nabi mastata'na sesuai dengan kemampuan kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu kita sudah hampir jam 7:15 ya. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.